Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik ya, sehat? Alhamdulillah. Ya, oke. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyerap materi atau ilmu yang kita bagi bersama-sama ya. Karena Pak Anggun di sini tidak hanya sebagai pemberi ilmu, tapi kalian juga memberikan ilmu ke saya. Kita saling berbagi. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan bermanfaat baik dunia ataupun di akhirat. Ya, mari kita tundukkan sejenak untuk berdoa 5-10 detik. Ayo yang belum aktif kameranya mulai diaktifkan. Ayo persiapan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Ya. Oke. Bapak ini 72. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, seperti yang Pak Anggun kemarin sampaikan, hari ini kita akan membahas segala hal tentang yang kita bahas hari ini adalah UHA dan persiapan PTS. Satu hal yang perlu Pak Anggun sampaikan kalian adalah Pak Anggun punya beberapa hal yang perlu kalian tahu. Sebentar. Kita ambil kertas dulu. Iya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait dengan kemarin. Kemarin kan kalian sudah melakukan UHA, ulangan harian. Nah, untuk kalian ketahui saja, untuk UHA, nanti ada beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah Pak Anggun akan menolong atau memberikan nilai tambahan bagi kalian yang mengerjakan dengan akun belajar. Oke, bagi kalian yang mengerjakan menggunakan akun belajar, Pak Anggun akan berikan nilai tambahan. Contoh, siapa ya? Garudea nilainya 80 ulangan hariannya. Nah, di sini Garudea tak lihat dia memakai akun belajar. Maka Pak Anggun bisa memberikan Garudea nilai jadi 90. Seperti itu. Ya, jadi bagi kalian yang pakai akun belajar, nanti jangan kaget kalau nilai kalian jadi lebih bagus. Gitu ya. Pak, kalau contohnya Santika nilainya 100, berarti jadi 110 dong. Enggak, naik 100 ya wes. Yang itu kan saya berikan bagi kalian yang nilainya masih bisa tak tambahi. Kalau udah nggak bisa ditambahi, masuk ke 110. Punjulan loh. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalian nanti bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik, bisa mendapatkan nilai maksimal. Karena Pak Anggun itu tidak mau mempersulit kalian. Buat apa nek kalian bisa dapat nilai 100 kok saya memberikan 90? Percuma kan? Eman-eman mubadir. Nek kamu bisa dapat 100, kenapa harus saya kasih 90? Ya 100 no. Itu. Nah, konsepnya yang kedua adalah ketika kalian mengerjakan UHA sesuai dengan waktu yang saya berikan, maka di sana kalian bisa mendapatkan nilai maksimal. Contoh, katakanlah Rajendra. Nah, Muhammad Rajendra nih, ucap ganteng banget, gue. Wah, kamu pakai kamera Beautiful Plus ya? Cerah banget mau kamu ini. Bersilau, percaya. Katakanlah Rajendra itu ulangan harian mengerjakan pada saat saya instruksikan. Pekerjakan tanggal 11, Rajendra tanggal 11 dikerjakan, maka Rajendra akan mendapat nilai maksimal. Kalau dia mengerjakan dapat nilai 90, maka dia pantas akan saya berikan nilai 90, bahkan saya tambah bisa 91, 92, 93, bahkan 95. Itu kalau kalian tepat waktu. Nah, kasus yang terjadi berikutnya adalah kalian mengerjakan 1 hari setelahnya. Kalau kalian dapat nilai 100, mohon maaf kalau kalian nanti munculnya 95 ulangannya. Tapi masih mending.
Kalau saya masih memberikan kelonggaran karena ada suatu hal kendala dan lain sebagainya, kamu tetap tak kasih 100 misalnya, nggak tak kurangi nilainya. Tapi nek sudah molor sampai 2-3 hari, berapapun nilai kamu, nanti saya ada patokannya. Karena saya tidak akan memberikan memberikan hak kalian kan mendapat nilai. Memberikan hak nilai kalian itu tak samakan dengan yang mengerjakan hari pertama dan kedua. Saya tidak mau. Nanti ke depannya malah kamu mengerjakan di hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Membuat kamu itu malas mengerjakan tepat waktu. Makanya saya akan press minimal. Walaupun nilai kamu 100, tidak akan saya berikan 100. Karena keterlambatan mendapatkan potongan nilai atau penalti. Permainan aja kalau kamu melakukan pelanggaran ada sanksinya kok. Berarti kalau kamu tidak memenuhi waktu yang ditentukan, kamu akan dapat potongan. Gitu. Pak, nek nilainya sudah 60 tetap dipotong? Enggak potong. Nilai dipotong itu ketika kamu sudah dapat nilai 100 kan iman-iman. Nilainya 100, 90, gara-gara wis seminggu, sampai digarap, jadi 80. Kan iman-iman. Itu ya, itu mengenai UHA. Nah, mengenai PTS besok, Pak Anggun sampaikan PTS-nya, ada beberapa hal yang mungkin kamu harus ketahui untuk besok PTS. Bersyukurlah kalian PTS-nya besok mendapatkan soal pilgan semua. Yes. Suara Pak Anggun jelas ya, anak-anak? Oke. Besok soalnya pilgan semua. Nah, silahkan dipersiapkan dibaca materinya. Nah, yang ketiga, masalah UHA kemarin, ada beberapa anak memang nggak tak izinkan akses di hari pertama. Yang pakai akun Gmail pribadi, itu baru bisa akses di hari kedua. Jadi nanti saya memberikan kelonggaran, hari kedua masih tak anggap nilai kamu bisa sempurna. Tapi kalau udah hari ketiga sampai dengan kemarin masih ada yang garap itu. Ada notifikasi di HP saya, terlambat mengerjakan. Nggak apa-apa, masih mending daripada orang garap. Itu jadi kemarin memang tak kunci untuk hari pertama hanya untuk yang memiliki akun belajar. Ya, ke depan Pak harap setelah PTS kamu sudah laporan ke ketua kelas atau wali kelas kalian untuk didata akun belajarnya, Mbok. Barangkali bisa aktif semua kan setelah PTS kan lumayan. Gitu ya. Dan kemarin yang menggunakan akun belajar, jangan kaget nilai kalian sudah tak kirim balik ke kamu. Jadi kamu dapat ulangan hariannya nilainya berapa, langsung tak balikkan ke kamu. Muncul ya kemarin ya, ada beberapa anak yang pakai akun belajar itu muncul nilainya itu. Walaupun seharusnya muncul semua yang pakai akun belajar. Yang akun pribadi, mohon maaf. Karena kamu pakai akun pribadi, maka tidak bisa terkirim ke email kamu. Itu ya. Oke, itu aja untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Itu sekilas tentang UHA yang kemarin. Nah, hari ini saya akan diskusi saja bagian mana yang kurang jelas. Kalian mau tanyakan hal tentang apa, kita akan bahas hari ini bareng-bareng. Oke, Pak Anggun buka pertanyaan untuk di kolom chatting boleh, di kolom langsung angkat tangan boleh. Sambil latihan menggunakan menu raise hand. Coba di HP kamu kan ada menu raise hand tuh, menu angkat tangan, digunakan. Karena kalau kamu pakai menu angkat tangan di HP kamu, nanti foto kamu langsung naik di atas diri. Nah, seperti Lenita. Hilang mana? Oke, pertanyaan pertama. Materinya bab berapa saja, Pak? Materinya yang sudah tak ajarkan. 1, tentang apa dulu? Masih ingat enggak? Siapa yang masih ingat? Tentang apa? Mana yang sudah? Hah? Sejarah Taika. Hah? Mana ini? Apa aja dulu? Sejarah TIK. Penjelasan tentang TIK. Sejarah tentang teknologi ya. Ya, oke. Terus apa lagi? Coba ini. Jenis teknologi dan komunikasi. Oh, jenis-jenisnya. Pintar. Terus?
Terus apa lagi? Perangkat Google Workspace. Ya, Google Workspace. Terus apa lagi? Penggunaan Google Classroom. Lah, pinter Fatian nih. GCR ya, Google Classroom. Besok kalau Pak Anggun WA kalian, silahkan cek di GCR, berarti Google Classroom gitu ya. Terus, apalagi ada lagi nggak? Perkembangan tulisan. Ya, masuk di sejarah ya. Perkembangan tulisan dan alat. Perkembangan tulisan dan alat atau media ya. Itu. Terima kasih semuanya. Itu yang besok akan Pak Anggun munculkan. Jadi Pak Anggun semuanya insya Allah soal-soal itu tak munculkan ya dari materi pembelajaran kita selama ini. Ya, kita berikan gambaran umumnya. Yang pertama adalah tentang sejarah teknologi. Jadi sejarah perkembangannya. Kalau kamu kesulitan mengingatnya, karena sejarah biasanya kan kebanyakan kita harus mengingat. Kamu perhatikan saja perkembangan manusia. Manusia itu ketika mau bisa nulis pasti harus nyoret-nyoret dulu, membuat goresan-goresan. Nah itulah yang berkembang di tulisan. Jadi orang itu membuat goresan-goresan dulu, seperti goresan yang nggak jelas itu kayak tulisan paku. Nah itu pertama kali muncul. Namanya piktograf. Nah, setelah goresan-goresan itu adik-adik kita atau saudara-saudara kita atau tetangga kita kalau punya berita kan pasti langsung setelah bisa ngaret-ngaret membuat gambar pola. Belum bisa langsung nulis. Gambar disit biasanya. Nah, membuat sebuah pola-pola gambar akhirnya bisa kita pahami. Oh, maksudnya ini gambar gunung, gambar buah gitu. Ya. Akhirnya kita paham yang dimaksud oleh adik-adik kita yang kecil-kecil. Nah, itu muncul tulisan berikutnya setelah goresan menggunakan pola itu piktograf. Nah, gampangannya piktur kan bahasa Inggrisnya gambaran, picture. Gitu ya, itu secara perkembangannya. Terus alat-alatnya saya yakin kamu tahu alat-alatnya. Ada apa? Ada alat komunikasi, informasi yang digunakan satu arah. Ada yang dua arah. Yang satu arah yang gimana? Siapa yang ngerti, Cung? Angkat tangan, raise hand. Latihan kanggo menu raise hand. Ora ana sing ngangkat tangan. Satu arah, intinya nek komunikasi satu arah, kok diwai informasi karo wong, tapi wongnya orang langsung bisa jawab maringko. Itu loh, tidak bisa melakukan timbal balik secara langsung, itu satu arah. Tapi nek dua arah, bisa langsung ngobrol, langsung nanggepi, itu namanya dua arah. Gitu ya. Kalau dari era perkembangannya, alatnya dibagi dua, modern dan tradisional. Modern nganggo listrik, tradisional orang ana listrik. Kalau kan gampang. Itu teknologinya ya. Terus apa yang dimaksud sebuah informasi, kamu juga sudah tak jelaskan dulu. Informasi itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Informasi. Raise hand. Latihan nganggo raise hand. Ya, ini Zahra Mulan. Pesan atau berita yang disampaikan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Oh, pintar sekali. Sebentar. Zahra 8A. Terima kasih. Ya, raise hand-nya di off lagi kalau sudah. Jadi fotomu nggak muncul di paling depan. Ya, oke. Seperti itu ya cara penggunaan. Kita sambil belajar menggunakan teknologi sekarang. Besok nek kamu syukur pisan kamu bisa membuat teknologi itu sendiri. Nah, jadi informasi itu pesan yang disampaikan. Sebuah pesan yang disampaikan. Entah dalam bentuk tertulis, lisan, suara, gambar, intinya itu pesan yang disampaikan. Dari siapa? Ya dari si pengirim pesan ke penerima pesan. Ya, gitu.
Medianya apa saja? Ya bisa langsung, bisa lewat alat. Langsung kok ngobrol, omong-omongan karo kancane. Tuh bisa. Pakai alat, kalau di rumah ya kemarin memprihatinkan sekali, beberapa bulan yang lalu, beberapa hari ada pengumuman, innalillahi, besoknya lagi innalillahi. Itu kan sebuah informasi, ya, informasi bahwa ada orang di desa tersebut atau kompleks tersebut meninggal dunia, seperti itu. Entah dengan media pengeras suara, WA, ataupun yang lainnya. Pinter sekali, udah pada bisa kerjakan. Kemarin yang dapat nilai 100, siapa, Cok? Aktifkan suaranya. Saya mendapatkan beberapa anak nilainya 100, sempurna nih. Berangkat nggak ini? Berangkat Zoom nggak hari ini? Ayo siapa? Yang nilainya 100? Oh, nggak masuk ya? Nggak kelihatan ya? Oke, nanti pas tatap muka, Pak Anggun akan kasih hadiah buat kalian yang dapat nilai 100. Hadiahnya apa? Ingatkan Pak Anggun. Pak, dulu saya pas OH saya dapat nilai 100, nilai sempurna. Gitu aja. Nanti saya akan kasih hadiah. Bagi yang PTS dapat nilai 100 pun, nanti tak kasih hadiah juga. Ya, jadi pokoknya saya tidak akan bosan-bosan beri hadiah kalian. Nah, nilainya 100, tak beri hadiah. Tapi ya saya minta jangan nyontek. 100 nyontek itu priwe. Gitu ya. Oke, next. Kita akan membahas tentang Google Workspace. Google Workspace itu perangkat Google ya. Kalian kan tahu tuh ada email, sheet, apalagi ya banyak sekali ya. Ada Meet, ada dan lain sebagainya. Itu di Google Workspace. Oke, next. Ada pertanyaan nih. Dari mana ya? Kapan tatap muka? Tatap mukanya ditunggu saja. Dalam waktu dekat mungkin kalian akan tatap muka. Tapi saya tidak bisa memastikan ya. Tinggal nunggu suratnya aja. Pak, mau tanya PTS-nya online atau offline? Nanti akan ada acara hari Sabtu, insya Allah. Kalau hari Jumat, kita akan membahas tentang mekanisme PTS. Nah, nanti siapkan Google Meet-nya. Kita akan latihan menggunakan Google Meet. Jadi tenang aja, materi Pak Abun itu yang saya rasa paling mudah. Materi ulangan dan PTS paling mudah dari materi mapel yang lainnya. Karena materinya Pak Abun yang sekarang kamu gunakan, penggunaan media atau teknologi untuk pembelajaran daring. Oke, nanti akan ada teknis penjelasannya hari Sabtu. Atau enggak hari Jumat. Iya, hari Sabtu, kayaknya hari Sabtu besok. Mana lagi nih yang mau bertanya? Halo, yang mau tanya? Oke. Yang mau tanya lagi? Google Classroom? Nggak ada? Habis. Oke, clear. Oh, ini. Oke. Pak, ketika PTS menggunakan akun belajar atau akun pribadi, baiknya akun belajar. Tapi kalau akun belajar kamu besok tidak, atau ada yang lupa ya, ada yang belum login atau belum aktif, ya pakai akun pribadi saja nggak apa-apa. Permasalahan kalian adalah ketika HP kalian, Pak ini harus login, Pak ini harus login, Pak ini harus login pakai email. Setelah login pakai email, silahkan. Di materi yang sebelumnya, Pak Anggun pernah membahas tentang bagaimana kamu mengaktifkan email di HP perangkat kamu melalui browser. Nah itu digunakan dulu caranya ini. Setelah itu kamu baru bisa mengerjakan. Ya, nanti dicek. Yang pertama adalah sebelum kalian melaksanakan tes, perangkat kalian dibuka nanti di Google Chrome-nya. Chrome-nya dibuka, Google Chrome dibuka. Selanjutnya nanti ketik Gmail. Ya. Di materi berapa saya lupa. Ketik Gmail nanti login aja. Kalau sudah login ya berarti besok udah bisa mengerjakan. Wis gitu aja kok. Hanya itu kok. Oke, ketika PTS apalagi ini? Ketika mau PTS ya udah pakai Zoom termasuk Google Workspace tidak? Pertanyaan yang bagus sekali. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Tadi baru Zahra hari ini yang dapat nilai
Pak, Zoom termasuk bagian dari Google Workspace atau bukan? Bukan. Cung, Bukan. hand Bukan. raise. Latihan raise hand. Nah, Keisha, Valentia. Bukan, Pak. Ya, sip, pintar, bukan. Bentar, Mbak. 8E. Apa namanya? Keisha, Valencia. Bukan. Kenapa bukan, Dok? Apa alasannya? Keisha? Ya, kenapa bukan? Keisha. Ayo, jawab, Kei. Kenapa bukan? Ayo, udah tak kasih nilai nih, bagus nih. Kamu udah punya simpulan nilai. Atau ada yang lain yang mau bantu? Kenapa Zoom tidak bagian dari Google Workspace? Naura Nabila sama Nabila kamu? Karena yang membuat aplikasi Zoom bukan dari kantor Google, Pak. Ya, oke, sip. Naura Nabila. Terima kasih. Kenapa Zoom tidak masuk ke Google Workspace? Karena Zoom itu bukan bagian dari Google. Bukan dari perangkat Google. Itu. Ibaratnya Alisa itu membuat aplikasi. Ada WA, ada Telegram, itu yang dibuat oleh perusahaannya Alisa. Fatian membuat Instagram. Ya, jadi ya Instagram bukan bagian dari WA dan tadi Telegram, karena Fatian yang buat dari perusahaannya Fatian. Itu bukan di satu produknya. Beda pembuatnya. Itu ya. Ada lagi? Pak, kalau CAPKA apakah vaksin dulu atau bagaimana, Pak? Ada yang bisa jawab? Pak Anggun nggak bisa jawab. Ya kamu yang sudah vaksin ya berterima kasih. Kalau Pak Anggun, guru-guru SPR udah vaksin semua, udah 2 kali semua malah. Soalnya yang apa? Soalnya yang remaja belum pada vaksin, Pak, yang 18 tahun ke bawah belum pada vaksin, jadi begitu. Oke. Ya, pertanyaan bagus sekali. Ya, kenapa besok kalau tatap muka itu apakah harus vaksin dulu atau tidak? Yang pertama adalah Pak Anggun tidak bisa menjawab secara jelas karena ini kebijakannya nanti dari daerah ya. Daerah sudah memperbolehkan tatap muka, tidak ada keterangan harus wajib vaksin dulu, berarti walaupun tidak vaksin itu boleh, yang penting mengikuti protokol seperti itu. Tinggal dari kebijakan daerah kita di Banjarnegara, ya gitu. Dan untuk vaksin, saya kurang tahu, kurang paham karena saya bukan dari kebijakan yang mempunyai kebijakannya, tapi yang jelas mungkin ke depan ada data vaksin untuk para pelajar gitu, karena kan kemarin juga data vaksin untuk dari orang-orang pemerintah dulu, terus dari dinas, dari guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Ya mungkin ke depan harapannya kita berdoa bareng kita dapat vaksin untuk pelajar SD, SMP, SMA semuanya gitu ya. Jadi silakan selalu update informasi tentang daerah di Banjarnegara. Kan kamu sudah belajar tentang informasi dan teknologi, media dan perangkatnya. Nah, silahkan digunakan fasilitas tersebut. Dan satu lagi, hindari hoax. Ya, hindari hoax. Sekarang Pak Anggun berikan satu buah referensi yang mungkin ini nanti penting buat kalian. Jadi, sebuah website itu pasti akan ada yang namanya website resmi. Contoh, kalau belakang untuk sekolah ini, kalau kamu mencari informasi sebuah sekolah, jangan cari informasi di misalnya www.infoku.com. Nah, jangan di situ. Mencari info di Espero berarti carilah website Espero yang belakangnya bla 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 /sch /id.
seperti ini. Oke, tak share screen aja. Ini penting sekali buat kamu ya. Jadi kamu akan mencari. Jadi kalau referensi itu, kalau kalian mencari referensi, carilah www atau http www. Bentar anak-anak, komputer agak pelan ini. Oh, komputernya pelan sekali. Oke. Buat siapa lagi mainan itu? Siapa yang lagi mainan? Alah, ngelek. Oke, sebentar. Nah, jadi Pak Ahun itu memberitahu kalian ada beberapa hal yang mungkin perlu kalian ketahui terkait dengan sebentar. Ya, ini supaya kalian paham ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait informasi yang valid. Mana ini? Nggak ada ya. Oh, ini. Bentar. Iya. Pertanyaan. Oh, tadi siapa yang bertanya ya? Bukan pertanyaan tentang itu ya. Oke, sambil menunggu screen-nya terbuka. Oh, ini ada beberapa pertanyaan ini. Oke, next. Saya Pak. Ini apa ini? Saya Pak apa ini? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Ya. Ahnaf. PTS-nya dilaksanakan dari rumah masing-masing atau berangkat ke sekolah seperti PAT dulu, Pak? Oke, ya pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya ini pertanyaan bisa ditanyakan besok ini. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya Mas Ahnaf, pertanyaannya bagus sekali. Untuk kebijakan apakah kalian berangkat atau tidak, nanti menunggu dari surat dari sekolah ya. Pak Anggun belum bisa menjawab sekarang karena Pak Anggun belum tahu suratnya. Nanti akan ada surat edaran dan di-share ke grup kalian. Kalau pada saat itu diminta berangkat, sudah diperbolehkan tatap muka, silakan untuk berangkat. Kalau belum, ya berarti nanti ngerjakan dari rumah, seperti itu. Ya. Jadi mengikuti dan selalu pantau WA grup kelas kamu. Nanti ada informasi dari paliknya. Gitu ya. Jadi Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Anggun belum bisa menjawab secara pastinya hari ini. Nanti nunggu suratnya aja. Terus kemarin kan sudah dibagikan ya untuk angket pengisiannya. Angket pengisian persetujuan tatap muka. Silahkan diisikan. Nah, koordinasi dengan orang tua kalian. Ya, koordinasikan. Ya. Terus, nah ini udah jadi nih. Oke, sekarang perhatikan. Pak Anggun akan jelaskan yang namanya sebuah web. Ini pengetahuan buat kalian semua. Pengetahuan. Bagaimana maksudnya? Ya, maksud Pak Anggun seperti ini. Ada sebuah web. Ini kalian biasanya kan seperti ini. Katon apa orang? Nah, seperti ini ya. Singkatan dari World Wide Web. Nah, itu ada yang pinter banget tuh. Nah, kalau kalian browsing, biasanya kan ada seperti ini, www.bla-bla-bla-bla. Nah, .com atau www.bla-bla-bla-bla.org, www.bla-bla-bla-bla.id. Ingat, setelah www.bla-bla-bla-bla-bla atau http ya, kan ada tuh kayak gini ya. Ya betul kayak gini apa? Slash-nya dulu ya. Saya lupa weh. Titik dua ini dulu ya. Pokoknya HTTP atau HTTPS. Seperti ini ya.
Nah, ini nggak masalah. Depan itu tidak perlu kalian hafalkan atau kalian ketikkan sebenarnya. Poin di depan itu nggak perlu kalian ketikkan atau kalian hafalkan. Yang perlu dilihat adalah poin di belakangnya. Misalnya dot, nah ID atau .id. Tak jelaskan dulu. Untuk .id ini maksudnya adalah sebuah web yang dikelola di Indonesia atau dikelola oleh orang Indo misalnya atau orang luar yang di Indonesia. Domainnya Indonesia. ID itu Indonesia. Jadi web ID itu webnya Indonesia. Nah, kalau .com .com ini umum, dari manapun bisa. Oke, jadi informasi dari .com itu umum. Referensinya banyak, dari manapun bisa. Nah, sekarang kalau kalian yang perlu kalian ketahui adalah satu. Yang perlu kalian ketahui dan pahami, ini mungkin Bapak Ibu kalian juga mungkin sudah tahu. Jadi ada website-website yang atau buatannya itu valid di Indonesia dan diakui itu informasinya valid dari sebuah pembuatnya. Contohnya, untuk semua website sekolah itu pasti belakangnya .sch.id. School ID. Nah, pintar. Siapa tadi yang namanya ya? Ahnaf. Iya, Ahnaf. Ya, Mas Ahnaf, pintar banget. sch.id ini adalah website resmi sebuah sekolah. Ketika kamu mau mendaftar di SMP 2 Banjarnegara, maka belakangnya harus ada sch.id. SMPN 2 Bara.sch.id. Nah, yang tak merah ini adalah wajib kamu harus tahu. Jadi kalau belakangnya seperti ini udah pasti punyanya sekolah tersebut dan website ini tidak akan memberikan hoax. Itu udah pasti valid. Atau contoh katakanlah SMA atau SMK, SMA 0 Banjarnegara ya. Saya tidak mau SMA 100 gitu aja. 100 Banjarnegara, sorry. Banjarnegara.sch.id. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Besok ketika kalian mendaftar di jenjang berikutnya, carilah website sekolah yang valid. Atau kalau kalian mau mencari, silahkan kalian browsing. Ini alamat webnya. Kalau SMA tersebut belakangnya sch.id, mesti itu websitenya sekolah tersebut. Tidak mungkin website sekolah lain. Kan buatan orang sembarangan. Ini kodenya. Jadi besok kalau kamu daftar di SMA, SMK, melanjutkan, SD, kalau barangkali SD ya, kalau SD punya, biasanya SMP dan SMA itu sama, atau SMK, MTS, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya sama. Pasti belakangnya sch.id. Tadi sudah Ahnaf sampaikan ya, namanya School ID atau School Indonesia. SCH itu School, ID itu Indonesia. Berarti dia websitenya sekolah di Indonesia, maksudnya gitu. Yang kedua, ketika kalian besok akan mendaftar atau melanjutkan pembelajaran di jenjang yang lebih tinggi, kuliah contohnya. Kalau kuliah itu belakangnya pasti namanya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? UNV. Siapa yang tahu? Untuk kampus atau perkuliahan, belakangnya apa? AC.id. Apa itu AC? Siapa yang tahu? Tak beri nilai. Ayo cepat. Siapa yang mau jawab? ACID. Ya, .ac.id. AC itu apa? Bukan rambutan ya. Alternatif kampus. Alternatif kampus. Hampir mirip. Hampir benar. Association kampus.
Akademik. Nah, Mas Afnaf pinter ini berarti. Mas Afnaf biasa sering browsing cari info ini. Bagus. Mantap. Nah, ya ac.id. Jadi besok kalau kalian mau kuliah, mohon izin Bang Gun, tak lepas dulu ya. Sendirian kok, nggak ada siapa-siapa. Aman. Oke, untuk kampus atau kalian besok kuliah bisa diketik di ac.id. Jadi websitenya besok kuliah di Pak, saya pengen kuliah di UI kayak Raditya Dika. Pak, saya pengen kuliah di UGM kayak Dr. Tirta. Nah, ambil jurusan kedokteran. Silahkan buka aja ui.ac.id atau ugm.ac.id. Itu pasti website resminya sebuah perkuliahan itu kayak gitu. Ya, jadi kok aja bingung-bingung. Yang garap sekolah nang SMA X, yang tekamang sekolahan lah. Sementara belum harus ke sana, kamu kan bisa browsing, buka perangkat kamu kan, maju banget sekarang kok. Gitu ya. Pak, saya pengen kuliah kedokteran kayak Dokter Tirta di UGM nang Jogja. Saya mau cari info dulu, nggak harus ke Jogja kok. Sekarang buka HP juga bisa, ugm.ac.id. Ini untuk perkuliahan. Nah, ini yang penting. Nah, ini juga penting banget nih. Bagaimana kalau websitenya pemerintah? Pemerintah juga punya website. Jadi, website pemerintah itu yang valid beritanya itu harus kalian tahu. Wah, besok saya mau nyari website di pemerintah Banjarnegara. Jadi keadaan Banjarnegara saat ini seperti apa? Jangan membaca dari berita-berita yang notabene itu belum tentu jelas kebenarannya. Bisa jadi itu hoax. Maka kalian harus tahu websitenya pemerintah Indonesia dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kuncinya apa? Kuncinya belakangnya. Belakangnya itu titik. GOID. Apa? GOID. Pinter sekali. Siapa yang ngomong tadi? Aurel Lutfi. Aurel. Sip. Aurel. Ya, seperti Mbak Aurel katakan tadi. Jadi untuk pemerintah itu .go.id itu pasti websitenya pemerintah Banjarnegara, pemerintah Indonesia, entah pemerintah pusat, entah pemerintah daerah. Maka ketika kalian membuka website .go.id, insya Allah informasinya valid tentang daerah tersebut. Ya, terkait itu benar apa enggak, yang jelas pasti pemerintah tersebut yang mengupdate infonya. Contohnya Banjarnegara. Nah, Banjarnegara.go.id. Pasti yang upload adalah pemerintah Banjarnegara. Pasti. Ya, gitu. Pinter sekali. Terima kasih. Jadi sekarang kalian tahu ya bagaimana mencari informasi yang valid, yang benar. Nggak usah menghafalkan bagian part depan atau bagian depannya. Yang dilihat adalah bagian belakangnya. Ya, kalau sch.id pasti sebuah sekolah. Dan sekolah itu pasti website resminya itu. Walaupun ada yang nggak pakai domain itu. Tapi sekolah di Indonesia hampir semuanya pakai sch.id. Website resmi sebuah sekolah. Jadi informasi dari sch.id mesti valid dari instansi atau sekolah tersebut. Yang kedua untuk kampus, universitas, kamu mau besok kuliah kayak Dokter Tirta di UGM atau kayak Raditya Dika di UI, kamu tinggal tulis saja belakangnya ditambah AC.id. Jadi nggak bingung. Nggak usah sampai jalan ke sana dulu, kamu cari dulu bisa. Nah, untuk kabupaten atau pemerintah provinsi atau pemerintah Indonesia, pasti belakangnya adalah .go.id. Apa itu go? Government. Government. Pemerintahan. Government Indonesia. Berarti pemerintah Indonesia. Ya, sampai di sini kalian sudah paham ya. Mencari sebuah informasi yang valid, menghindari sebuah hoax, itu harus berdasarkan referensi sumber yang dianjurkan. Ya, yang dianjurkan adalah bagian-bagian dari website tersebut, yaitu contohnya bagian belakangnya kalian harus paham. Ya, gitu. Ini terus terakhir ini nih ada .org.
.org gini, hanya .org. Nah, kalau .org ini kamu boleh menggunakan konten di dalamnya, biasanya bebas, tidak ada hak cipta, atau boleh digandakan. Nah, dia itu bisa digunakan semau kita biasanya. Kalau ada yang nge-share aplikasi di situ, boleh kita obrak-abrik, kita edit-edit di .org. Karena ini biasanya tanpa hak cipta di sini, atau hak ciptanya adalah untuk semua orang. Ya, gitu. Kalau yang lain kan kadang kamu ke bendur hak cipta. Wih, ini lagunya orang lain, nggak boleh. Nah, gitu kan? Tapi kalau .org bisa. Ya, gimana? Hak cipta copyright. Ya, copyright. Ya, copyright itu hak cipta. Jadi kalau kalian mau mengambil sebuah konten di internet, terus kamu gunakan dan upload ulang, biasanya kamu terkena hak cipta. Itu ya. Makanya tidak bisa menghasilkan uang. Nah, kalau kalian mencari di .org biasanya enggak, tidak dikenai hak cipta karena yang di-share di situ boleh digunakan siapapun biasanya. Oke. Nah, ini kalau PTS-nya offline memakai media Chrome yang seperti sebelumnya, Pak, saya belum bisa menjelaskan secara pastinya. Besok detailnya hari Sabtu ya. Kalian harus mengikuti, minimal kalian harus tahu infonya, bagaimana sistem PTS dan lain sebagainya. Pak, saya mau tanya cara keluar dari Classroom gimana, Pak? Waduh, waktunya habis, saya nggak bisa praktek ini. Ya, insya Allah nanti akan tak berikan langkah-langkah untuk keluar. Dan memangnya kamu mau keluar ke mana? Udah masuk Classroom kok keluar? Gitu. Ya, jangan keluar. Nggak usah keluar. Kecuali kamu punya akun 2, keluar. Yang satunya nggak apa-apa. Ada menunya kok, ada menu untuk keluar. Dan saya minta tolong buat kalian yang memiliki akun double ganda, silahkan komunikasikan dengan guru wali kelas kamu untuk bilang, Bu, itu yang punya saya ada 2. Pak, yang punya saya ada 2 di Classroom, yang aktif yang A, yang B tidak aktif, atau kemarin saya hanya nyoba yang B, tapi sekarang yang tak gunakan yang A. Gitu. Ya, sampai yang wali kelas. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita malah membahas tentang beberapa alamat web ya, tapi nggak apa-apa. Pak Anggun harap karena masih berkaitan dengan materi belajar kita, mulai sekarang kalian bisa mencari sumber referensi yang bisa kalian cari, kalian buka di internet sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Ya, begitu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Dan bagi yang belum ulangan, silahkan lebih baik garap secepatnya nyusul daripada orang garap. Gitu. Masalah nilai gampang nanti. Ya, harapannya sebelum PTS besok atau minggu depan kan udah mulai nih. Harapannya adalah kalian sudah puha semua. Jadi PTS sudah nggak ada beban. Ya, tugas sudah dikerjakan. Itu aja. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Nanti kita lanjut lagi di grup WA ya. Silakan yang mau bertanya di grup WA boleh. Oke, Pak Ampun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.